Halo teman sahabat petani. Kegiatan kita pada siang ini ya. Ini lagi ya membuat penyangga ya, untuk membantu alpukat yang mana buahnya udah menyentuh tanah. Jadi akan kita tuas ya, akan kita bantu, kita angkat dengan ya. Ini coba kamera fokus. Jadi yang saya maksud itu ya, jadi setelah kita runcingkan biar dia mudah masuk ya ke tanah, jadi kita akan bantu ini ya. Coba kamera fokus. Ini buah ya, pada menyentuh tanah. Jadi ini jelas ya tidak bagus untuk pertumbuhan buahnya ya, tidak bagus untuk pembesaran buah. Satu, dia akan banyak ya gangguan-gangguan ya, jenis serangga ya, termasuk juga ya mungkin seperti tikus ya. Sangat mudah ya menyerang ya. Demikian juga seperti semut lain sebagainya ya. Di sisi sanitasi ya juga tidak bagus, karena ya kita tahu kalau udah menyentuh tanah seperti ini ya, ini menyentuh tanah ya, otomatis di bawahnya ini kelembapannya nanti akan tinggi. Kalau kelembapan di sini tinggi, artinya sirkulasi udara juga tidak bagus kan? Artinya ya dia bisa saja secara perlahan akan membusuk ya. Buahnya tidak akan bagus, dia akan membusuk ya. Itu tadi sirkulasi ya, udara ya, termasuk penyinaran juga tidak ada karena dia dah langsung menyentuh tanah. Gangguan-gangguan lainnya ya, termasuk serangga ya, termasuk hama lainnya, termasuk ya mungkin juga tikus, tupai dan yang lainnya, sangat mudah ya, sangat mudah untuk ya ya jelas merusak ya, merusak buah ini. Di satu sisi buahnya juga akan sulit kalau kita tidak tuas ya, tidak kita angkat tinggikan, buahnya juga akan sulit untuk membesar ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini udah kita siapkan tadi ya. Ini tentu ini akan kita tuas ya, kita bantu dengan ya kayu yang ada cabang ya, teman sahabat semuanya ya. Ini udah seperti ini ya. Ini tentu kita masukkan ya. Jadi karena udah ada ya, udah kita bikin runcing di bawahnya lancip ya, jadi sehingga akan mudah masuk ya. Ini dengan cara ditekan gini dia udah masuk ya. Ini udah kuat ya. Ini tinggal kita gantungkan ya. Ini udah aman nih ya. Terus ada beberapa ya yang harus kita tuas, kita tinggikan ya. Ini juga satu ya teman. Coba kamera di fokus ya. Fokus di buah ya. Ini jadi ya, kalau ini sebelum saya angkat keadaannya seperti ini. Coba fokus ya, di fokus ya. Ini sebelum kita angkat ya. Ini jadi menyentuh tanah ya. Tentu ini tidak bagus apa yang saya sampaikan tadi ya. Jelas kelembapan akan sangat susah dihindar, akan sangat tinggi. Karena kenapa? Karena otomatis kalau ada hujan dia otomatis bertumpu di sekitar ya daerah ujung buah ini.
air hujan, kelembapan lainnya akan sulit ya stabil ya. Tapi kalaulah kita tuas, kita angkat ya, artinya dia otomatis dari kelembapan udah terhindar ya. Artinya kemungkinan ya ya ini coba kamera ya, kemungkinan dia akan busuk di ujung buah ini. Kalau udah kita angkat, kita usahakan kita tuas seperti ini, udah terhindar ya. Dan gangguan-gangguan ya, serangan lainnya juga ya, kalau lah keadaan di sekelilingnya ini ya, gulma ya, rumput udah kita bersihkan ya, ya otomatis ya tidak segampang itu. Ini ya kita tuh seperti ini ya. Ini sepertinya tidak begitu tinggi, jadi kita cari yang tinggi ya. Nanti kita tekan ini seperti ini ya. Karena ini udah kita runcingkan tadinya, tinggal kita masukkan saja ini. Atau nah ini sudah kuat ya, atau boleh kita bantu ya, kita bantu dengan palu. Nah, kebetulan kita ada kampak ya, jadi saya bantu pakai kapak ya. Nah ini cangkul juga bisa. Coba kamera ya. Nah, ya. Jadi kita masukkan, benamkan lagi ya. Nah, ya. Ini begitu kita hentak ada masuk ini 2 cm 3 cm ya. Oke, kita meyakini ini udah sangat kuat ya. Nah, jadi udah setelah kita tuas, keadaannya seperti ini. Perlu saya jelaskan ya, ini alpukat di MDPL ya, kurang lebih 90 meter dari permukaan laut ya. Jadi tidak begitu tinggi ya. Jadi yang udah kita alami khusus ya, khusus alpukat mentega ya, khusus alpukat mentega lilin Sinca itu bisa ya di MDPL yang tidak harus tinggi gitu Pak. Di MDPL yang kurang lebih 100 atau 90 itu udah lumayan baik ya. Di sisi pertumbuhannya. Usia tanam, dari tanam ya. Ini udah sering kali kita sampaikan ya. 3 tahun, udah masuk 3 tahun 4 bulan ya. Udah masuk 3 tahun 4 bulan. Karena 3 tahun itu ya 3 tahun 36 bulan, karena 2 tahun 24 bulan tambah 12 36 tambah 4 bulan, artinya 40 bulan dari tanam ya. Nah ini keadaannya, coba total ya, kamera fokus keseluruhan ya. Seperti itu ya. MDPL kurang lebih tadi udah kita sampaikan ya, kurang lebih 90 ya. Ini ada beberapa ya buah yang mungkin nanti ya, bukan juga mungkin ya, kalau lah ini bisa bertahan sampai 6-7 bulan dari keluar bunga, artinya ini buah nanti bisa kita petik Desember akhir ya. Karena dari sisi ya bunga kemarin ini rata bunganya ya, teman sahabat ya, Agustus ya, Juli akhir atau Agustus ya. Ini yang biasa saya sampaikan itu ya teman sahabat ya, bagaimana mengenali alpukat itu bisa petik tua ya. Nah, ini ya, ini contoh ya. Nah, ini masih muda. Di mana kita tahu dia masih muda? Nah, di sini ya. Kalau lah dia masih ini ada putih hijau tangkainya, ini belum ada kecoklatan, artinya dia belum bisa petik tua, masih muda. Ini masih muda karena baru 2,5 bulan dari bakal bunga. Nah, yang kita katakan bakal bunga itu ini, seringkali ini kita posting ya, sehingga ya untuk berbagi cerita ya.
yang tadinya mungkin karena alpukat ini juga tanaman baru ya, tanaman baru dalam artian untuk daerah kita di sini ya, tidak begitu banyak yang mencoba menanam ya. Nah itu sehingga dengan postingan-postingan kita ini teman-teman ya, sedikit banyak udah cerita kita ini udah berbagi ya, udah berbagi. Oh seperti itu. Nah ini ya teman-teman ya, keadaan buahnya ya. Desember akhir ya, Desember akhir kalau dia tidak gugur. Tapi kalau yang udah sebesar ini ya, udah 3 bulan ya, 3 bulan 2 bulan ke atas itu, ini pengalaman kita ya, dia udah lebih bisa bertahan ya, dengan keadaan ya cuaca, keadaan lingkungan di sekitarnya ya. Karena yang biasanya mengakibatkan dia bisa rontok ya, bisa gugur itu kalau cuaca terlalu ekstrim. Hujan berkelanjutan ya, sampai setiap hari ada hujan ya, sampai kelembapan di sekitar pohon terlalu tinggi juga tidak bagus ya. Makanya kalau teman-teman yang tanaman alpukatnya ya rendah ya, di kerendahan atau cekungan ya, alangkah baiknya dibikinkan parit ya. Karena kita punya ini lahannya agak curam ya, jadi sehingga begitu hujan dia langsung terkuras ke bawah ya. Itu ya teman-teman. Nah ini juga ya, ini perlu juga kita tuas ya. Ini teman-teman ya, ini perlu kita tuas juga. Ini hanya ini kayaknya pendek ya. Kita mau nyari yang panjang. Udah kita siapkan ya. Ini ya teman, karena kita untuk meninggikan ya, jadi nanti dia ini masih berpeluang besar ini. Kalau dia nanti besar, kita pastikan ini nanti ya sampai dia menyentuh tanah juga. Kalau lah udah menyentuh tanah seperti ini ya, coba berjelas ya teman-teman ya. Ini saya hindar dulu ya. Nanti ini sebelum kita angkat ya, ini keadaannya ya. Nanti kalau dia membesar, dia pasti otomatis seperti ini. Kalau dia seperti ini tidak kita perhatikan dan tidak kita atasi, tidak kita tuas, tidak kita tinggikan, tidak kita angkat, peluang dia seperti yang saya sampaikan tadi ya, akan sangat mudah busuk di ujung buah ini. Kalaulah dia busuk di ujung buah ini, artinya ya buah ini udah tidak lagi baik ya untuk dikonsumsi. Seperti itu salah satu. Kalaulah dia kita tuas, kita angkat ini, seperti yang saya sampaikan tadi, dah berulang-ulang ini, otomatis sirkulasi udara yang ada di sekitar sini akan membantu pembesaran buah ini. Jadi secara buah ini akan sehat, secara dia berkembang membesar sampai bisa petik tua itu prosesnya akan dilalui dengan baik. Ya seperti itulah kira-kira ya yang kita maksud, sehingga ini kita tuas ya. Ini udah saya siapkan tadi ya. Ini tinggal kita angkat ya seperti ini ya. Oke. Kalaulah nanti ke depan ini ya, setelah panen, artinya ini cerita 2025 akan datang. Tentu dahan-dahan yang udah menyentuh tanah ini akan kita bijaksanai lagi. Nanti akan kita pruning semuanya. Jadi jangan takut ya masalah pruning itu. Karena kalau udah seperti ini kan kerjaan 2 kali juga. Kalau tidak kita usahakan seperti ini, ya kegagalan buahnya juga ya sangat tinggi. Itu ya, masih ada lagi satu ya. Cancel dulu. Ini juga ya, sama teman ya. Udah pada menyentuh tanah ini. Ini keadaannya ya sebelum kita tinggikan. Nanti akan kita tinggikan juga ini, kita tuas ya.
Jadi pada hari ini kita sempatkan khusus untuk menuas ya, meninggikan buah-buah yang pada menyentuh tanah ya. Tidak bagus ya, karena tidak bagus nanti kelembapan di sini tertumpu, tidak ada sirkulasi ya. Kalau keadaannya seperti ini, sirkulasi udara akan terhalang kan, karena dia udah menyentuh tanah. Tapi kalau kita angkat seperti ini, otomatis sirkulasi akan bekerja 100% penuh full. Artinya peluang dia busuk di pangkal ya, di pangkal buah ini ya, kemungkinannya tipis ya, kemungkinannya tidak ada. Jadi dah kita siapkan juga ini ya. Ini akan kita tuas ya, karena ada dua ya. Ini juga nanti akan menyentuh tanah ya. Ini juga nanti ini masih membesar ya. Tentu akan kita tinggikan ini, artinya kita tinggikan di sini ya. Ya. Ini saya benamkan dulu ya. Sedikit lagi. Ini ya teman sahabat semua, kalaulah buah-buah ini nanti dia udah kita petik tua dan bunga yang ini juga udah kita lepaskan ya, udah kita petik juga buahnya. Ini calon kita pruning ke depan ya, 2025 nanti kita potong ini. Karena satu, kenapa dipotong? Karena satu sisi ya udah menyentuh tanah. Artinya kalau setiap daun, ranting dahan yang menyentuh tanah itu otomatis itu sudah tidak bagus. Seperti itulah logikanya ya. Ini kita angkat ya teman sahabat. Tentu harus hati-hati ya. Sepertinya ini dibalik ya, saya putar ya. Seperti ini. Ini kan dah lumayan ada ketinggian ya. Ini udah ada kurang lebih 20 cm. Yang ini ya caranya, karena ini masih ada peluang membesar, ini tinggal kita kaitkan seperti ini saja ya. Oke, aman ya. Oke, itu terus ini juga masih ya, ini ya teman sahabat, ini juga akan kita gantung ya, akan kita tinggikan ya, akan kita tuas ya. Ini ya, ini sepertinya ya kayunya kurang tinggi ini. Ini mesti kita pakai tali ini ya, atau kita cari kayu yang lebih tinggi lagi ya. Oke, cancel. Jadi ini sama ya ceritanya ya teman-teman. Kita juga bisa pakai tali. Ini kita ikat, gantung ya, gantung di dahan yang di atasnya yang lebih besar ya, yang lebih kuat tumpuannya ya. Digantung di sini ya. Bisa mumpung kayu ya, di sekitar sini tidak susah cari kayu yang bercabang ini. Mungkin lebih baiknya kita pakai kayu, karena kalau diikat sedikit banyak bebannya itu kan berat juga ini. Kadang dia ya mengganggu sirkulasi ya, penghantaran ya, nutrisi atau ya tidak bagus ya. Otomatis kan dia menjadi beban. Lama-lama juga ya talinya juga akan mengikat ya, mengikat dahan ini. Kalau tidak kita kontrol 1-2 tahun, otomatis nanti talinya secara tersendiri dia tertutup oleh kambiun ya,
kambiun kulit ini. Nah, tapi kalau pakai ini dia tidak ya. Nah, ini mesti saya masukkan lagi dulu ya, teman sahabat ya. Ini masih terlalu tinggi. Ya, seperti ini ya, teman sahabat ya. Nah, kalau dia habis ya tinggal kita tautkan saja di sini ya. Yang ada ininya, yang ada percabangannya. Ya. Oke. Jadi yang mau saya jelaskan itu, buahnya silahkan membesar, udah jauh dari tanah ya. Bakal bunga, bakal buah yang masih berproses ini juga udah aman ya. Udah aman. Oke, mungkin itu ya teman sahabat ya, cerita kita ya di kebun. Jangan lupa di like, di share, silahkan. Mungkin ada yang bercerita, komentar, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini cerita kita hari ini ya, menuas ya, atau meninggikan buah yang udah menyentuh tanah. Jadi kita antisipasi sehingga buah itu nantinya dia membesar secara normal ya, secara normal. Udah kita jelaskan tadi ya. Tentu ya, yang tidak kalah pentingnya di subscribe ya teman sahabat. Dengan teman-teman mensubscribe, otomatis teman-teman udah berkontribusi, udah mensupport, udah mendukung channel Alpocate Farm untuk berkembang. Dan mensubscribe itu adalah gratis. Dengan mensubscribe, teman-teman juga akan mendapatkan tayangan-tayangan terbaru ya dari channel Alpocate Farm. Oke. Selamat siang semuanya, tetap semangat. Salam dari kebun Alpocate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Terima kasih ya teman yang udah mengikuti, mensubscribe, like. Sampai ketemu di tayangan-tayangan berikutnya.